Pak Darmadi, suara saya jelas? Jelas ya? Suara saya jelas, Pak Darmadi? Kalau ini suara saya bisa terdengar, Pak Darmadi? Oke, nah saya akan mulai ya saat ini ya. Nah, mengapa SWOT analisis ini penting bagi perusahaan sebelum melakukan strategi atau formulasi strategi bisnis? Karena SWOT analisis ini adalah sebagai suatu upaya seperti tubuh manusia. Kita harus mengecek dulu keadaan dan kemudian kondisi tubuh kita, baik itu sampel darah, kesehatan, maupun detak jantung, consciousness kita, sebelum kita melakukan aktivitas yang lebih berat. Ya, sama juga pada sebuah perusahaan. Sebelum melakukan atau memformulasi strategi bisnis, perusahaan ada baiknya melakukan SWOT analisis supaya strategi yang diformulasikan oleh sebuah perusahaan itu dapat diimplementasikan dengan baik dan benar. Ya, saat ini di era pandemik ini kita ada dua dihadapkan pada situasi bisnis. Yang pertama adalah perusahaan mengalami kemajuan atau dia tidak ada pengaruhnya dengan pandemi ini karena perusahaan berbasis digital, perusahaan masuk ke sebuah industri yang berbasis kepada digital dan kemudian ada berkaitan dengan kesehatan, vitamin dan sebagainya, food and beverage itu tidak ada ngaruhnya seperti itu ya Bapak Ibu. Namun ada juga perusahaan yang mengalami kemunduran atau impact dari pandemik COVID-19 ini. Jadi perusahaan sebelum melakukan formulasi strategi bisnis untuk dapat mampu, katakanlah apakah itu bertahan maupun memenangkan persaingan di lapangan, perusahaan sebaiknya melakukan SWOT analisis terlebih dahulu. SWOT analisis adalah seperti kita check up secara rutin kondisi tubuh kita sebelum kita melakukan aktivitas yang lebih besar lagi pada bisnis di kemudian hari. Ya. Nah, SWOT analisis ini isinya apa? Ada 4. Ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama adalah dia bersifat internal, yaitu strength. Ya. Yang pertama adalah strength, kekuatan kita. Perusahaan harus melakukan analisis terhadap kekuatan apa saja yang ada di dalam perusahaan. Nantinya saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu semuanya, apa saja yang perlu dianalisis oleh perusahaan untuk dapat formulasi strategi bisnis, sehingga dia mampu bertahan di era pandemik maupun berkembang di era pandemik ini, sehingga dia menjadi sebuah perusahaan yang mampu bertahan untuk jangka waktu yang lama sekali. Ya, Bapak Ibu, percayalah bahwa perusahaan yang inovasi melakukan analisis secara berkesinambungan, perusahaan itu akan mampu melewati krisis ini. Kita sudah menghadapi krisis ya. Mungkin Bapak Ibu menghadapi krisis 98, ekonomi mengalami penurunan, 2008, Lehman Brothers terjadi masalah di Amerika sehingga dampaknya ke Asia dan di Indonesia juga mengalami dampaknya secara finansial. Nah, strength adalah kekuatan kita. Ya, nanti saya akan jelaskan apa saja kekuatan yang harus dianalisis oleh sebuah perusahaan. Nah, kemudian yang kedua adalah weaknesses. Kelemahan yang dialami oleh sebuah perusahaan. Kelemahan-kelemahan apa saja yang didampak oleh sebuah perusahaan. Perusahaan tidak bisa kuat secara totali, ya. Kita bisa fokus apa yang menjadi kekuatan perusahaan dan kemudian kelemahan kita batasi, kita kurangi. Supaya sehari demi sehari kita akan mengalami perkembangan dan akhirnya kita dapat melayani pasar market yang lebih besar lagi ke depannya. Nah, strength dan weakness ini bersifat internal perusahaan. Kenapa saya katakan bersifat internal perusahaan? Karena kekuatan perusahaan itu dapat dikendalikan. Ya, dapat dikendalikan dan weakness, kelemahan perusahaan itu dapat diminimalkan. Artinya, perusahaan dapat melakukan intervensi terhadap kekuatan dan kelemahan yang ada dalam perusahaan itu sendiri. Yaitu diperbaiki, ya kelemahan diperbaiki, dan kekuatan dikuatkan kembali, sehingga kita menjadi the strong point, dan menjadi diferensiasi yang menjadi keunggulan bersaing kita dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Nah, kemudian O dan T itu apa? Opportunity. Opportunity dan threat itu bersifat eksternal.
Opportunity adalah kesempatan-kesempatan yang ada pada sebuah perusahaan, sehingga perusahaan dapat melihat sebuah kesempatan yang ditimbulkan di luar organisasi dan mengambil kekuatan dan mengambil kesempatan itu dengan mempersiapkan kekuatan-kekuatan yang ada sehingga mampu menjadi tumbuh dan berkembang. Setiap krisis itu pasti ada kesempatan, ya. Itu sebuah pepatah dari China kuno. Krisis itu adalah dua suku kata, wei dan qi, ya. Setiap krisis ya, krisis itu ada kesempatan, ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir apapun yang terjadi, ya kita ada kesempatan. Contohnya di era pandemik ini, semua orang mengalami pembatasan pergerakan yang berskala besar. Ekonomi juga mengalami perbatasan sehingga kita tidak bisa interaksi. Walaupun sekarang PSBB sudah mulai dibuka dan kemudian aktivitas kita sudah menuju ke new normal. Jadi opportunity apa? Selama krisis opportunity banyak. Kita bisa improve ya kekuatan perusahaan yang selama ini sebagai direktur, sebagai CEO, sebagai manajer tidak punya waktu karena ketemu banyak sekali customer, ketemu banyak sekali klien, ketemu banyak sekali supplier, sehingga apa yang terjadi? Waktu tidak ada. Dan opportunity pada saat krisis ini seperti apa? Kita memiliki banyak waktu yang sebelumnya kita tidak terbiasa dengan digital, masuklah di era digital ini, kita terbiasa dengan Zoom, dengan Google Meet, dengan Instagram Live, Facebook Live, dan sebagainya. Ini adalah sebuah opportunity diakibatkan oleh krisis. Ya, Bapak Ibu jangan pernah khawatir, karena setiap krisis itu ada opportunity. Bagaimana cara pandang kita? Jadi ada 3 ini cara pandang kita terhadap krisis. Itu yang disampaikan oleh Jeff Bezos dari CEO Amazon. Yang pertama, kita larut terhadap krisis itu. Ya, kita larut, kita terima apa adanya, kita merenungi setiap hari, menerima informasi, meratapi ya berapa banyak yang sudah terinfeksi COVID, dan kita akan larut situasi seperti itu. Kita akan larut mengikuti, dan kita tidak mengalami perkembangan atau inovasi yang kita butuhkan. Nah, kedua, kita bisa ada orang yang menghadapi krisis seperti COVID-19 ini adalah dia telarut, malah terimpact, worry, dan kemudian merasa khawatir sehingga tidak bisa buat apa-apa. Kemudian dia juga mengiyakan bahwa COVID ini menjadi dampak yang besar. Akhirnya perusahaan juga menjadi telarut dan impact terhadap negatif dari COVID ini. Tidak berbuat apa-apa, malah worry. Begitu takut, tidak melakukan inovasi, dan akhirnya mengalami kemunduran, akhirnya mengalami kerugian, dan say to sorry, banyak yang bangkrut juga. Ya. Nah, tetapi ada poin ketiga yang bisa dilakukan oleh seorang entrepreneur atau pebisnis. Menurut yang disampaikan oleh Jeff Bezos, ya, CEO dari Amazon. Beliau mengatakan bahwa kita menghadapi sebuah krisis COVID-19 ini itu dikuatkan. Dikuatkan karena kenapa? Karena kita belajar secara terus-menerus, implementasi digital. Ya, Jeff Bezos, Amazon.com luar biasa sekali. Sahamnya, pendapatan perusahaan itu mengalami peningkatan yang luar biasa. Karena kenapa? Karena digital. Semua orang mengalami perbatasan pergerakan sehingga komunikasi dan pengiriman pembelian barang semua melakukan digital. Jadi pada saat krisis dan COVID ini, semua perusahaan yang menggunakan aplikasi secara digital itu mengalami kemajuan yang sangat pesat sekali. Yang sebelumnya tidak menggunakan digital, saya melihat teman-teman pebisnis klien saya kemudian mulai aktivasi digital dan akhirnya mengalami kemajuan. At least sekurang-kurangnya dia dapat bertahan hidup di era pandemi ini. Setelah menuju new normal, dia akan mengalami kemajuan karena sudah melakukan namanya omnichannel, offline dan online dijalankan secara berkesinambungan. Nah, yang keempat T-nya adalah threat, ancaman. Ancaman itu apa? Ancaman itu adalah apa yang dihadapi oleh sebuah perusahaan, baik itu dari regulasi, teknologi, kompetisi, maupun perilaku konsumen yang sudah berubah. Kita perlu analisis ancaman-ancaman tersebut. Oleh karena itu,
perusahaan tidak boleh berpuas diri terhadap apa yang sudah dicapai. Perusahaan harus melakukan analisis secara berkesinambungan. Karena kenapa? Ancaman dari eksternal perusahaan itu tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Perusahaan hanya bisa mengamati dan kemudian menyusun formulasi yang tepat untuk dapat menghadapi ancaman ini, kemudian di-convert menjadi opportunity bagi perusahaan sehingga perusahaan dapat bertahan dan kemudian dapat tumbuh untuk jangka waktu yang lama. Itulah yang saya katakan sangat penting sekali analisis SWOT ini sebelum perusahaan merumuskan strategi yang tepat bagi bisnis untuk apakah itu bertahan, apakah itu maju, apakah itu ekspansi, dan sebagainya. Nah, strength dan weakness ini bersifat internal, dan kemudian eksternal adalah opportunity dan ancaman. Ya, simple, sangat simple. Ada yang mengatakan bahwa kita eksternal terlebih dahulu, ya, menggunakan TOS analisis. Analisis threat, ancaman, opportunity, baru kemudian internal apa yang harus dilakukan. Tapi bagi saya itu adalah hal yang sama. Selama perusahaan melakukan analisis, baik itu internal dan eksternal, itu sudah mengalami kemajuan dan saya percaya formulasi strategi bisnis, marketing plan untuk menuju ke depannya akan lebih terarah, terukur sesuai dengan kompetensi perusahaan. Nah, saya lanjut ke apa sih variabel yang perlu dianalisis? Ada 4 ya Bapak Ibu semuanya dan sahabat bisnis dan profesional. Yang pertama itu apa? Finance. Keuangan perusahaan. Ini sangat penting ya Bapak Ibu semuanya. Ada perusahaan yang sangat strong di finance, artinya kontrol keuangan itu sangat kuat, sehingga begitu menghadapi krisis dia dapat bertahan, apakah itu setengah tahun dan kemudian setengah tahun, ini adalah sebuah perusahaan yang tahan terhadap krisis. Nah, jikalau perusahaan memiliki kondisi struktur keuangan yang kuat, tidak menjadi masalah. Welcome, silakan investasi, silakan membeli mesin, silakan masuk ke digital lagi untuk melakukan inovasi-inovasi, mendukung perkembangan perusahaan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa perusahaan LQ45. Ya, LQ45 kita tahu bahwa LQ45 adalah perusahaan yang sudah go public yang sangat the best, the top 45 perusahaan go public. Nah, perusahaan-perusahaan seperti yang otomotif, ya mereka tidak mengalami masalah. Even itu adalah krisis, terjadi penurunan penjualan karena PSBB, terjadi pergerakan, pembatasan pergerakan, tetapi menurut pemimpin perusahaan LQ45 tersebut, ini adalah time to inovasi, time to improve mereka punya manajemen, menuju digital, menuju the digitalization. Mereka investasi, training secara besar-besaran terhadap tim. Dengan harapan setelah pandemi ini selesai, mereka, perusahaan-perusahaan tersebut, ready to grow dan ready to expansion, dan mereka akan memenangi pasar kembali, merebut pasar kembali. Ya, ini adalah waktunya mereka melakukan inovasi secara sistem, SDM, dan sumber daya lainnya di organisasi secara berkesinambungan. Nah, finance ini sangat penting. Kita harus melakukan evaluasi finance secara berkesinambungan, alokasi dana yang tepat, ya di saat krisis ini, ya tentunya harus efisiensi ya di segala bidang. Segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan penjualan, dapat berkaitan dengan produktivitas, efisiensi, maupun membantu perusahaan menjadi lebih kuat ke depannya, disarankan perusahaan sudah mengurangi atau budget kembali sesuatu hal-hal yang tidak digunakan atau tidak bermanfaat bagi perusahaan. Nah, jikalau ada alokasi, silakan ekspansi. Karena di saat kompetitor, di saat perusahaan-perusahaan lain lagi berdiam diri, lagi wait and see, kalau perusahaan memiliki struktur keuangan yang bagus, disinilah saatnya untuk inovasi dan investasi untuk hal-hal yang bermanfaat bagi perusahaan, sehingga selesai pandemi ini, perusahaan akan mengalami kemajuan. Karena perusahaan sudah mengalami kemajuan di berbagai sisi, ya, karena kondisi finansial yang kuat.
Kalau tidak kuat ya apa boleh buat ya, harus menyelamatkan dulu perusahaan terlebih dahulu. Ya kita tidak bisa mengharapkan harus ekspansi dan sebagainya. Yang penting pada saat ini adalah kondisi perusahaan selamat. Dan ingat Bapak Ibu, cash is the king ya. Cash harus terjaga dengan baik, operasional perusahaan dan jangan sampai masalah. Karena kalau operasional perusahaan dari segi aspek keuangan sampai masalah, itu efeknya akan sangat besar sekali, di mana cost akan menjadi tinggi, harga pokok produksi atau harga pokok penjualan akan menjadi tinggi karena kita berjalan tidak efisien. Dan kemudian jikalau kita berhubungan dengan pihak ketiga, kita ada penundaan atau katakanlah tidak komitmen terhadap pembayaran tersebut, maka bukan hanya operasional dan cost akan tinggi. Ya, kalau finance tidak dikendalikan dengan baik, akan menyebabkan brand perusahaan menjadi terganggu karena mengalami krisis kepercayaan. So, be careful, ya sangat hati-hati untuk Bapak Ibu pebisnis di seluruh Indonesia. Dan apa yang dilakukan jikalau Bapak Ibu kena demikian, saya sarankan adalah selamatkan dulu perusahaan. Ya, budget-budget atau biaya yang tidak dipergunakan itu harus dijaga. Yang penting komitmen kita kepada stakeholder di dalam perusahaan, komitmen terhadap pelayanan itu harus dijaga. Even kita harus mengurangi size of sales atau production kita. Yang penting kita tetap keep sehat secara finance di perusahaan. Nah, kemudian yang kedua, analisis SWOT apa yang harus dilakukan. Yang kedua adalah sales dan marketing. Sales dan marketing ini beda ya, Bapak Ibu semuanya, sahabat bisnis dan profesional di seluruh Indonesia. Sales adalah bagaimana kita berinteraksi, bernegosiasi, dan berhadapan dengan langsung dengan customer, sehingga customer mau membeli atau menggunakan produk perusahaan. Sedangkan marketing adalah sesuatu yang kita lakukan, yang perusahaan lakukan untuk dapat membantu sales jualannya lebih banyak, ya. Seperti kita melakukan riset pasar, ya, seperti kita melakukan branding, promosi, baik itu above the line, below the line, maupun offline dan online atau omni channel. Yang dilakukan marketing adalah untuk memperkuat supaya penjualan dapat terjadi dengan cepat. Jadi marketing bersifat branding, sales bersifat kontak langsung kepada customer. Kedua-dua hal ini harus dilakukan secara bersamaan dan berkesinambungan. Ada perusahaan yang jago di sales, ya, kekuatan perusahaan itu di sales. Kekuatan perusahaan itu di sales. Memiliki tim penjualan yang kuat sekali, negosiasi, begitu datang customer, begitu ada celah, begitu ada kesempatan berbicara, biasanya closing. Langsung terjadi transaksi penjualan. Nah, itu artinya perusahaan memiliki tim, kekuatan di tim penjualan, dan perusahaan memiliki kekuatan di negosiasi karena skill yang tinggi dari tim penjualan tersebut. Tim penjualan itu bisa dari level staff, supervisor, manager, even sampai level direktur. Ini adalah sales, negosiasi, kemudian persuasif, handling customer complaint, dan dia sangat kuat sekali, ya, sangat kuat sekali sehingga bisa mengarahkan customer yang semula tidak ingin membeli menjadi beli. Ini adalah the strength, kekuatan dari sebuah tim. Nah, saya sarankan kita analisis dari segi marketing. Marketing seperti branding dan sebagainya. Marketing seperti branding, pada awalnya kita menganggap ini adalah cost bagi perusahaan. Sebenarnya ini adalah investasi, ya Bapak Ibu. Jikalau perusahaan Bapak Ibu belum menjalankan branding atau aktivitas marketing seperti merumuskan strategi, research market, sampai kepada menemukan perilaku customer yang cocok bagi perusahaan. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti produk dan jasa yang diciptakan oleh perusahaan itu dapat match dengan customer behavior, customer need, sehingga proses perjualan itu dapat terjadi dengan baik, cepat, dan sales closing dapat juga
dengan efektif dan efisien. Nah, jikalau Bapak Ibu belum melakukan research market, ya, branding, mengapa ada perusahaan ini selalu melakukan branding ya, baik itu offline maupun online ya, pameran dan kemudian billboard, baliho, walaupun sudah ketinggalan, tapi masih tidak dijalankan. Ya, ditambah lagi dengan digital. Sekarang promosi yang sebelumnya offline itu seperti kita billboard, baliho, brosur dan sebagainya sudah masuk ke digitalization. Ya, omni-channel digitalization, kita bisa menggunakan free, ya, Instagram. Kalau menggunakan yang berbayar juga bisa. Tentunya kalau yang berbayar itu jangkauannya akan sangat besar dan kemudian impresinya kita dapat mengakses di seluruh Indonesia dan kita bisa pilih ya. Pada awalnya kita menganggap branding ini adalah sesuatu yang waste money, yaitu menghambur-hamburkan uang. Sebenarnya menurut proses pembelian sebelum terjadi closing tentunya harus ada terjadi awareness terlebih dahulu ya. Kalau customer aja tidak tahu, tidak aware terhadap produk dan jasa maupun perusahaan, ingat saja tidak pernah, bagaimana mau membeli? Ya, Bapak Ibu, itulah alasan kenapa perusahaan itu membutuhkan branding, membutuhkan komunikasi, membutuhkan marketing untuk supaya produk dan jasanya semakin dikenal, semakin diingat, begitu customer aware, ada kesempatan untuk melakukan pembelian. Nah, itu belum cukup, Bapak Ibu semuanya. Masih butuh yang namanya building interest. Bagaimana supaya customer itu memiliki keinginan. Ya, setidaknya dia udah mengetahui dan tertarik. Dan itu tentunya ada proses-proses di dalam gimmick dan sebagainya, atau solusi yang membuat customer tertarik, intention, dan kemudian ditambah lagi program-program dan keunggulan-keunggulan dan komunikasi yang baik dari tim penjualan sehingga mereka mengambil keputusan membeli. So, ada yang bertanya, ya, marketing itu untuk apa? Wasting money. Inilah jawabannya, Bapak Ibu semuanya. Ya, tidak mengenal, tidak terjadi awareness oleh customer terhadap produk dan jasa perusahaan, tidak mengenal bagaimana produk, merek dan nama saja tidak dikenal, bagaimana membeli? Itulah logikanya. Jadi, masuklah, analisislah sales dan marketing ini, kekuatan perusahaan apa dari segi sales dan marketing, apakah sudah melakukan marketing, weakness-nya apa, apakah tim ini kompeten, ya, opportunity seperti apa? Opportunity marketing. Sekarang kita jalan digital. Yang sebelumnya mungkin kita masih offline, telepon, WhatsApp, terbatas berapa yang kita bisa berkomunikasi. Mungkin terbatas pada jumlah kontak yang ada di dalam phonebook kita. Jumlah nama kontak yang di dalam handphone kita. Namun saat ini, opportunity bisa datang jikalau kita menggunakan digital. Kita bisa menggunakan Zoom untuk mengundang banyak orang. Ya, sekarang transaksi via Zoom itu luar biasa sekali. Bukan hanya untuk melakukan seminar, kita interaksi, meeting, dan sebagainya. Banyak industri-industri, baik itu alat berat, properti, ya perusahaan-perusahaan properti di Indonesia, kemudian jual mesin yang harga yang luar biasa sekali, juga menggunakan Zoom. Karena kenapa? Presentasi itu luar biasa. Kita bisa melihat detail dari yang kita sampaikan. Sehingga ini sangat bermanfaat bagi customer, dan akhirnya digital ini banyak membantu perusahaan di dalam closing. Nah, menggunakan digital marketing, digital media digital seperti Zoom, Facebook, WhatsApp, dan kemudian Instagram, YouTube, seperti yang saat ini saya lakukan di YouTube Live seperti ini, juga sangat bermanfaat. Kenapa? Karena itu adalah branding yang sangat murah sekali. Ya, dibandingkan dengan kita iklan di media-media yang sudah mapan, itu sangat murah sekali, sehingga sangat membantu perusahaan untuk cost efisiensi, namun dapat berinteraksi dan dapat berkomunikasi dengan customer dan calon customer dalam skala yang sangat besar. Nah, itulah yang saya ingin sampaikan. Nah, kemudian ancamannya apa? Nah, ancamannya ini Bapak Ibu bisa
perhatikan ancaman dari sales and marketing dari luar. Jikalau kita tidak menggunakan digital, sudah dipastikan, ya, sudah dipastikan. Walaupun tidak 100%, menurut survei, banyak customer, banyak pekerja, banyak sekali individu yang kepengen masuk kembali di kantor, masuk lagi berinteraksi seperti biasa. New normal, ya kita kepengen ya sebagai manusia sosial, makhluk sosial, kita tentunya biasa, kita ingin berinteraksi kembali, berkomunikasi kembali, karena komunikasi kita menggunakan 3 representasi sistem di dalam berkomunikasi. Apa itu? Ya, kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa merasakan. Yang tidak ada digital adalah merasakan, ya, merasakan pada saat kehangatan, pada saat kita bertemu langsung atau berkontak langsung atau berinteraksi langsung dengan customer atau stakeholder yang ada di dalam internal maupun eksternal perusahaan. Jadi digital akan merupakan opportunity jikalau Bapak Ibu menjalankannya. Pilih digital yang efisiensi, yang bermanfaat, yang tentunya sesuai dengan karakter bisnis. Ya, digital juga akan menjadi ancaman jikalau kita tidak mengadopsi, mengimplementasikan untuk tujuan mengembangkan bisnis kita ke depannya. Nah, oke, aspek sales marketing itu sudah selesai, masuk kepada proses dan sistem bisnis. Nah, sistem dan proses bisnis ini kenapa penting ya, Bapak Ibu? Sebelum kita melakukan ekspansi, sebelum kita melakukan pergerakan atau investasi atau katakanlah itu untuk perusahaan yang maju yang tidak memiliki dampak terhadap pandemi ini ya, kita bisa inovasi sistem yang sebelumnya kita belum memiliki SOP. SOP itu apa? Standard Operating Procedure, bagaimana melayani customer, begitu customer datang kepada perusahaan, apa yang harus kita lakukan, bagaimana memberikan penawaran, apakah katalog dan sebagainya, brosur-brosur kita sudah lengkap. Nah, kalau sudah masuk di dalam digitalization, apakah kita sudah memiliki e-katalog, apakah kita sudah memiliki company profile, apakah kita sudah memiliki website, apakah kita sudah memiliki channel-channeling yang akan membantu perusahaan di dalam memperkenalkan produk-produk dan jasa kita kepada customer. Apakah customer yang ingin berinteraksi atau komplain itu dibuat mudah atau tidak? Ya, saatnya kita improve, kita perbaiki secara berkesinambungan. Kita bisa lakukan PDCA, plan do check action kembali, apa yang menjadi tidak efisien berkurang, kita saatnya inovasi dan perbaiki kembali supaya melayani customer itu dengan baik dan cepat. Proses, ya. Walaupun kita sopan, kita ramah, kita berempati, tetapi kalau saat ini kita melayani customer dengan lambat, kita akan ketinggalan juga. Saat ini bukan perusahaan yang besar yang akan memenangkan persaingan, ya, bukan mutlak ya. Walaupun perusahaan besar itu memiliki banyak sekali keunggulan, tetapi perusahaan-perusahaan kita bisa lihat siapa yang cepat beradaptasi menggunakan teknologi, dia akan menang. Dari sistem and proses, apa sih? Saatnya kita improvisasi proses-proses bisnis kita. Ya, improvisasi dari segi proses, apa saja yang bisa dipercepat, apa saja yang bisa dibuat quality itu menjadi lebih bagus, dibuat menjadi lebih bagus. Pelayanan pengiriman, semua bisa kita percepat, sehingga customer yang berinteraksi dengan perusahaan itu dapat mengalami yang namanya kepuasan. Itulah yang kita inginkan. Nah, ingat Bapak Ibu, sistem dan proses ya. Proses semua dipercepat, diperbaiki supaya quality, cost and delivery, QDC itu dapat memberikan sesuatu yang positif bagi customer kita. Karena saat ini dengan era digitalization, semua serba transparan. Informasi mudah didapat. Jadi kalau kita menawarkan sesuatu, even itu adalah berkualitas tinggi, namun kalau kita tidak mencapai skala production dan efisiensi yang bagus, sehingga harga kita masih di atas rata-rata,
ya kita akan kemungkinan kesulitan untuk katakanlah ya bersaing dengan perusahaan-perusahaan sejenis yang lainnya, kecuali memang perusahaan Bapak Ibu memiliki keunggulan dan produk dan jasa yang diberikan itu tidak dimiliki oleh kompetitor. Artinya perusahaan Bapak Ibu monopoli. Nah, itu harga bisa menjadi tinggi. Namun saat ini saya kira semua perusahaan memiliki kompetitor, ya. Nah, kemudian setelah dapat yang namanya QDC, Quality Cost and Delivery Excellent, semua proses-proses ini sangat bagus adalah Bapak Ibu sistemkan. Jikalau belum ada sistem, berarti masih ada kelemahan kan? Masih ada kelemahan, ya Bapak Ibu harus perbaiki. Jikalau sistem itu masih manual, sudah saatnya menuju ke digital. Jangan sampai saat ini kita analisis tren, analisis penjualan kita, analisis apa yang sudah dijual, baik itu item, demografi, kemudian geografi, itu masih manual. Ya, memang jikalau Bapak Ibu perusahaannya masih belum memiliki kekuatan seperti finansial untuk dapat membeli software system, untuk dapat membuat perusahaan berjalan untuk analisis yang lebih lanjut, ya ada cara-cara yang lebih murah, misalnya menggunakan Excel, ya setidaknya Bapak Ibu memiliki data dan sistem untuk bisa dianalisis, dan sesuatu yang sudah berjalan dengan baik dan benar itu dibuat standar operating procedure, dicatat supaya nantinya ke depannya perusahaan konsisten memberikan pelayanan kepada customer. Yang menjadi masalah adalah sebenarnya banyak perusahaan yang tidak memiliki keunggulan bersaing dari segi pelayanan dan produk. Namun konsistensi, sehingga membuat customer menjadi tidak nyaman, tidak happy, ya karena tidak konsisten. Tidak konsisten, kita tidak bisa memberikan penawaran yang spesial kepada customer. Biasanya kita akan bersaing secara komoditi. Ya komoditi, ya marginnya sangat kecil sekali, Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, keempat, yang tadi sudah 3 ya, finance, sales dan marketing, sistem dan proses. Yang terakhir adalah human resource. Ingat Bapak Ibu, sumber daya manusia di dalam perusahaan itu adalah aset. Kita harus jaga mereka, kita harus kembangkan mereka, kita harus perhatikan mereka. Karena SDM di dalam perusahaan yang menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di dalam perusahaan, baik itu pelayanan, komputer, sistem, dan sebagainya, sehingga perusahaan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada customer, dan akhirnya perusahaan mendapatkan profit dari pelayanan dan penjualan kepada customer. Nah, kekuatan apa? Jikalau perusahaan memiliki SDM yang berkompetens, ya artinya mereka dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan bahkan melakukan inovasi untuk dapat menghadapi situasi persaingan yang sangat kompetitif, very good. Ya, jikalau belum, apa yang terjadi? Misalnya manajer masih melakukan pekerjaan supervisor dan staff. Ada manajer yang sangat bangga, waduh, staff saya ini tidak bisa perform, saya bantu dia. Supervisor saya masih tidak bisa perform, sehingga saya harus turun tangan. Saya bantu dia. Sebenarnya, Bapak Ibu, kelihatannya bagus sekali ya. Kita akan menjadi seorang manajer yang super power, dan mampu mengerjakan pekerjaan staff dan supervisor. Tapi, jikalau dianalisis dari segi perkembangan perusahaan dan dari biaya yang diinvestasikan oleh perusahaan, ini ada sebuah masalah. Kenapa saya katakan masalah? Karena perusahaan membayar gaji manajer adalah untuk mengerjakan pekerjaan manajer. Kalau untuk mengerjakan staff, ya gaji staff beda dong dengan manajer. Sangat beda ya. Jadi kalau seorang manajer yang bangga, dia mengerjakan supervisor dan staff itu, sebenarnya ada problem di dalam organisasi itu, ada problem di manajer itu, karena perusahaan membayar gaji atau kompensasi sebagai manajer, dia harus merencanakan, memikirkan bagaimana bisa melayani
bisa menciptakan sistem-sistem yang lebih bagus, inovasi-inovasi yang lebih bagus, riset market yang lebih bagus, menghasilkan quality produk yang lebih bagus, sehingga membantu supervisor dan staffnya lebih produktif dan mampu mendorong perusahaan untuk dapat lebih maju dan berkembang. Jikalau seorang manajer melakukan pekerjaan dan staff, dan dia masih dibayar dengan manajer, padahal staff dibayar adalah 1/4 dari gaji manajer aja. Kalau banyak terjadi di sebuah perusahaan itu, artinya perusahaan mengalami inefisiensi. Ya, inefisiensi. Itu secara tidak langsung, secara tidak sadar, kita akan menghambat pertumbuhan perusahaan ke depannya, dan tim juga tidak bisa maksimal karena dia selalu dibantu, dia selalu didukung, sehingga tim juga tidak perform, organisasi, koordinasi, delegasi, dan sebagainya, fungsi manajemen di dalam perusahaan tidak berjalan, akhirnya roda perusahaan akan diperlambat karena tidak efisien tersebut, ya. Akhirnya perusahaan-perusahaan lain kita akan kalah bersaing seperti itu, ya. So, sekilas nampak seorang super manager atau super direktur yang bisa mengerjakan semuanya sampai ke bawah-bawah, sebenarnya dari segi efisiensi, dari segi organization development itu adalah tidak bagus. Apalagi seorang general manager, ya, seorang general manager dia harus memikirkan overall untuk perusahaan. Kalau dia masih melakukan operational, this is the problem. Jadi Bapak Ibu, silakan, saya tidak intervensi terlalu banyak. Bapak Ibu yang menilai sendiri, Bapak Ibu yang melakukan evaluasi sendiri, gajilah seorang manajer sesuai dengan fungsinya, gajilah seorang staff sesuai dengan fungsinya, gajilah seorang supervisor sesuai dengan fungsinya. Jikalau terjadi gap, mereka tidak mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Nah, disinilah perusahaan perlu memberikan support, ya, pelatihan, kemudian coach mereka supaya tim ini dapat berkembang mandiri, dan kita tidak mengharapkan mereka hanya apalagi yang level-level supervisor ke atas hanya menjadi fungsinya operasional, ya kita tidak mengharapkan demikian. Dan kemudian rekrutlah tim dari awal dengan baik dan benar, sehingga begitu masuk di perusahaan kita ready untuk mengembangkan mereka sehingga mereka menjadi lebih perform ke depannya. Nah, itulah beberapa proses yang harus diperhatikan. Nah, pertanyaannya, jikalau Bapak Ibu menghadapi suatu keadaan di mana kompetensi STM yang ada di dalam perusahaan ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, intervensi dari manajer, dari general manager masih tinggi, Bapak Ibu harus lakukan screening, ya, analisis. Ini adalah menjadi kelemahan. Jikalau banyak STM yang tidak sesuai dengan kompetensi, ini adalah kelemahan atau dapat menjadi ancaman bagi perusahaan Bapak Ibu. Segera lakukan perubahan-perubahan, ya, supaya STM yang ada di dalam perusahaan ini bukan menjadi kelemahan, bukan menjadi ancaman, tetapi buatlah STM di dalam perusahaan ini menjadi kekuatan bagi perusahaan untuk dapat bersaing dengan situasi market yang sangat kompetitif ini, sehingga perusahaan Bapak Ibu dapat maju dan berkembang, ya, dapat melewati pandemik ini dengan baik dan cepat, dan even menjadi tumbuh dan berkembang, ya. Nah, terakhir ini slide-nya. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan SWOT analisis, kekuatan, strength, weaknesses, kelemahannya, opportunity-nya, trend-nya, saya pikir Bapak Ibu cari 3 yang paling besar untuk dilakukan perubahan. Kalau yang strength, tidak perlu dirubah lagi, dikuatkan lagi. Menjadi sebuah kekuatan yang memang sulit ditiru oleh kompetitor maupun pesaing-pesaing yang ada di lingkungan bisnis kita. Sehingga mereka semakin jauh kita menjadi the leading company in product and service yang kita berikan kepada customer kita. Cukup 3, Bapak Ibu, ya. Kalau terlalu banyak nanti akan membuyarkan konsentrasi kita tidak tahu fokus energi, kekuatan, dan kemudian finansial juga akan menjadi buyar. Cukup 3. Jikalau Bapak bisa fokus kepada 3 kekuatan, kuatkan secara terus-menerus, ini akan menjadi kekuatan perusahaan.
Dan 3 kelemahan perusahaan, 3 weakness ini kemudian diperbaiki secara terus-menerus, sehingga kelemahan-kelemahan, baik itu pelayanan, quality, dan kemudian efisiensi, itu akan semakin dikurangi, perusahaan Bapak Ibu akan menuju kuat, dan opportunity, carilah 3 opportunity yang bisa membuat atau membantu perusahaan bukan hanya bisa bertahan pada saat ini, bukan hanya bisa tumbuh pada saat ini, tetapi perusahaan dapat tumbuh untuk jangka waktu yang panjang. Perusahaan dan produk itu memiliki life cycle. Ya, pada suatu ketika kita akan berkembang dan sebuah produk dan perusahaan akan menuju ke puncak. Produk juga sama, akan menuju ke puncak dan bertahan di puncak, akhirnya akan mengalami penurunan karena dia bisa usang secara teknologi, usang secara desain, usang secara warna, usang secara quality, dia akan kadaluarsa secara pemakaian atau tidak trendy lagi. Oleh karena itu, opportunity after dan era new normal dan after pandemic ini, apa yang memiliki kesempatan-kesempatan. Mulailah saat ini untuk menggali, untuk mencari, untuk melakukan research, ya, untuk melakukan implementasi. Ya, biasanya 3 itu saya selalu sampaikan kepada sahabat bisnis dan profesional. Walaupun pada saat ini perusahaan saya lagi maju dan berkembang, produk saya top score dan bestseller. Saya selalu ada 2 lagi yang menjadi pertanyaan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Setengah tahun lagi produk-produk apa saja, produk apa lagi yang bisa dikembangkan. Dan kemudian ketiga, setelah the second product yang bisa ditawarkan kepada perusahaan, setahun lagi atau 2 tahun lagi, produk-produk apa yang menjadi produk masa depan perusahaan. Jikalau perusahaan Bapak Ibu bisa menjawab ketiga produk ini, produk yang bestseller saat ini, setengah tahun dan 1 tahun produk bestseller seperti apa, after 2 tahun seperti apa, trennya seperti apa, perusahaan Bapak Ibu tidak pernah akan mengalami krisis. Nah, itulah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang maju dan berkembang, yang bisa bertahan untuk jangka waktu yang panjang, untuk selalu melakukan inovasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah threat, ancaman. Ancaman adalah yang saya katakan adalah 3 ancaman terbesar. Apakah itu ancaman teknologi, ancaman human resource, sumber daya manusia, ancaman sumber daya manusia, dan sebagainya. Bapak Ibu silakan catat. Nah, setelah mengetahui ini, baru Bapak Ibu bisa, atau saya katakan, bisa melanjutkan formulasi strategi bisnis dan marketing, apakah itu mau menjadi market leader, ataukah menjadi penantang pasar. Kalau kita tidak bisa menjadi market leader, penantang pasar, dengan melakukan analisis SWOT ini, kita bisa fokus kepada market tertentu, atau saya katakan itu adalah sebagai niche market yang kita dapat layani. Kita tidak bisa menjadi raja besar, jadilah raja kecil di sebuah segmen yang kita masuki. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat bagi sahabat bisnis dan profesional dan Bapak Ibu semuanya.